Awal buka puasa semua dikumpulkan. Setelah menikmati 1 hari, 2 hari, 3 hari secukupnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat ini, khatib ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah sebagai pembuktian keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang masih hidup sampai dengan hari ini, kita masih diberikan kemampuan untuk beriman. Dan di antara sekian yang mengatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat Jumat di hari ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, saat ini menjadi Jumat terakhir di bulan Syawal tahun 1446 Hijrah. Pembuka Syawal itu adalah penanda berakhirnya Ramadan. 1 Syawal menandakan Ramadan yang telah berlangsung selama sebulan, pendidikan spiritual, pendidikan sosial, pendidikan ibadah yang maksimal tuntas diselesaikan. Akhir Syawal menjadi penanda masuknya ibadah baru pada awal musim haji. Puncak hajinya di bulan Dzulhijjah, puncak utamanya saat wukuf di Arafah tanggal 9. Pembuka awal untuk persiapan keberangkatan dan penyiapan mental sebelum berangkat serta fisik itu diawali di bulan Syawal. Isyaratnya ditemukan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-Hajju asyurum ma'lumat. Haji itu disiapkan keberangkatannya menuju puncaknya dari bulan-bulan yang sejak dulu telah dikenal. Asyur itu jama' qillah, bentuk jama' menunjukkan pada hitungan sedikit, 3, 4, 5. Nah, biasanya di kalangan masyarakat Arab untuk persiapan haji itu minimal setidaknya 2-3 bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan 12 itu menunaikan haji, maka bulan 10 sudah siap-siap. 10, 11, 12. Bulan 10 itulah Syawal. Jadi kalau kita melihat sekarang sudah mulai persiapan, ada yang berangkat. Petugas ada yang berangkat. Sebagian bahkan yang umrah sudah tidak diperbolehkan masuk lagi. Maka demikianlah sejak dulu itu berlangsung persiapan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga berlangsung secara teratur, tertib, nyaman dilakukan. Yang penting kaitan dengan Jumat ini, bila kita melakukan riset, penelitian secara mendalam,
ada korelasi hubungan yang erat antara tujuan Ramadan dan juga puncak penunaian ibadah haji. Ketika Ramadan telah selesai mengantarkan kepada haji, maka akhir puasa ditandai dengan raihan takwa, mengawali haji pun dimulai dengan bekal takwa. Kita ketahui Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan keimananmu itu dengan menunaikan perintah diwajibkan untukmu menunaikan puasa seperti orang dulu pun menunaikan puasa. Dengan penunaian puasa itu diharapkan kalian sukses melewatinya, mampu meningkatkan takwa. Jadi ciri keberhasilan orang puasa itu takwanya meningkat. Baik takwa secara spiritual, hubungan dengan Allah, sholatnya menjadi lebih bersemangat, meningkat. Baca Al-Qurannya lebih semangat. Tidak harus dibandingkan dengan saat Ramadan, terlalu jauh. Ramadan bisa khatam 3 kali, Ramadan bisa khatam 4 kali, Ramadan bisa khatam 2 kali. Bandingkan dengan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan baca cuma 1 lembar misalnya, pasca Ramadan jadi 2 lembar. Sebelum Ramadan jarang tahajud, pasca Ramadan senang tahajud. Peningkatan spiritual. Ada peningkatan ibadah sosial, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, senang berbagi, yunfiquna fis sarai wad dharra, berubah secara emosional, wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan emosi dengan baik, wal afina 'anil nas, menjadi pemaaf, berkasih sayang dengan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, bertambah kebaikannya karena Ramadan dilatih jadi orang baik. Pasca Ramadan makin baik. Nah, kebaikan itulah secara spiritual, secara sosial, itu yang ketika selesai Ramadan ditampilkan bulan Syawal, maka dilengkapkan untuk bekal haji. Bagi yang haji diterapkan di tempat haji, yaitu pusatnya di Makkah Al-Mukarramah. Bagi yang tidak haji nanti diteruskan puasa lagi. Masuk dari awal Dzulhijjah, diperbanyak sampai ke tanggal nanti puncaknya 9. Maka mendapatkanlah kenikmatan takwa di dalamnya. Teruskan di ayat 197 surah Al-Baqarah itu. Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang sudah siap-siap akan berangkat haji, kata Allah, silahkan disiapkan, cari bekal yang baik, jangan berkata kotor, sama dengan hadis tentang puasa. Fala yarfuth wala yajhal, jangan berkata-kata kotor, jangan bertindak yang tak pantas. Fala rafatha wala fusuqa, jangan menyimpang, jangan berkata kotor, pengendalian emosi. Tindakan yang baik dilatih selama Ramadan. Apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, Allah Maha tahu. Jangan mengklaim jadi orang baik. Jangan mengklaim yang paling suci, karena Allah paling tahu keadaan hati kita. Wa tazawwadu, tapi tetaplah terus memperbaiki diri, berbekal. Memperbaiki diri supaya lebih mulia lagi. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal menjadi baik itulah takwa. Dan selama Ramadan kita menikmati betul upaya untuk membuat diri kita semakin lebih baik. Pikiran dijaga supaya berfikirnya yang baik saja. Lisan dijaga supaya berkatanya yang baik saja. Telinga dijaga supaya mendengar yang baik saja, sampai ke ujung kaki. Harta pun dijaga. Koruptor, pencuri, penipu, itu Ramadan bisa libur, supaya menjaga dirinya dalam perbuatan yang baik. Dunia seimbang, makan secukupnya, sahur awalnya banyak, setelah kemudian mulai sesuai dengan kebutuhan. Awal buka puasa semua dikumpulkan, setelah menikmati 1 hari, 2 hari, 3 hari secukupnya. Minum air bening selesai, minum teh manis baru 1-2 tegukan sudah merasa nyaman. Itulah hakikatnya kehidupan kita. Keseimbangan antara kebutuhan dunia untuk diarahkan kepada kehidupan akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kita akan tinggalkan.
Orang cerdas itu akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk kebutuhan di tempat puncak yang akan dia tuju. Anda akan berangkat misalnya dari Indonesia ke Amerika, transitnya sebentar di Jepang, tujuannya ke Amerika, bawa bekal misalnya 100 juta. Apakah akan dihabiskan di Jepang? Mustahil. Di Jepang paling kita misalnya beli A, beli B, kebutuhan sebentar untuk 2-3 jam. 1 juta, 2 juta. Tapi selebihnya itu kita siapkan untuk tinggal di Amerika tadi, tujuan akhirnya. Karena puncaknya akan ke sana. Saya akan ke Saudi, transit dulu misalnya di Dubai. Apakah semua uang yang dibawa untuk bekal ke Saudi itu dihabiskan di Dubai? Tidak. Karena puncak tujuan kita pada akhir tujuannya. Demikianlah pada akhirnya puncak tujuan kita itu ada di akhiratnya. Harapannya di surganya. Maka kita sekarang sedang mencari bekal, tempat transitnya dunia untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi jangan dihabiskan waktunya selesai untuk urusan dunia semua. 24 jam itu berapa yang jadi akhiratnya? Baiknya Allah kepada kita, semua kegiatan dunia kita itu punya nilai akhirat. Jika diniatkan untuk ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah. Ciri ibadah itu dua. Yang pertama adanya niat untuk menjadikan kegiatan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan supaya Allah ridha, niatkan karena Allah. Karena itulah kemudian setiap pergerakan kita disandingkan dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Karena supaya bangun tidur itu punya nilai ibadah, ini tuntunannya ini. Doanya. Makan ada doanya, minum ada doanya. Tidak berdoa pun jadi rutinitas, tapi dengan hadirnya doa otomatis jadi ibadah. Yang tak hafal doa, bismillahirrahmanirrahim. Selesai sesuatu, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ibadah selesai. Ketika disebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, minumnya menjadi ibadah. Minum aktivitasnya menghilangkan haus, kebutuhan dunia, hausnya hilang. Kalimat bismillahirrahmanirrahim merubah pekerjaan minum itu punya nilai untuk pulang ke akhirat, dituliskan poin, itu yang kita sebut dengan pahala. Nah, bekal itulah yang kita bawa pulang, minumnya tidak. Airnya keluar jadi kotoran, gelasnya tidak dibawa pulang, ke alam kubur pun tidak dikubur dengan gelasnya. Selesai. Tapi yang kita bawa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan minum itu untuk menaati perintah Allah. Setelah berniat, maka diikutkan yang kedua, ikutkan pedoman berkegiatan itu layaknya ibadah. Bagaimana pedomannya supaya ibadah itu benar-benar terwujud? Bekerja ibadah itu pedomannya bagaimana? Maka turunlah rambu-rambunya, turun tuntunannya. Yang mau jadi petani boleh, yang mau jadi di kebun boleh, yang mau jadi insinyur boleh, yang di militer tentara boleh, yang di Polri boleh, yang jadi diplomat silahkan, yang jadi insinyur boleh silahkan, pebisnis, pedagang, pengusaha silahkan. Kalau berniaga sekaya-kayanya, kalau cari ilmu sepintar-pintarnya, kalau kedudukan setinggi-tingginya, rambu-rambunya apa? Jujur, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, gunakan pada yang benar, maslahat untuk keluarga, orang-orang sekitar, itu aturannya. Nah, aturan itulah secara singkatnya disebut dengan takwa. Ada aturan spiritual, silahkan jadi pejabat sampai tinggi. Aturan spiritualnya apa? Jangan tinggalkan sholat, karena bagaimanapun kita tetap hamba. Setinggi-tingginya jabatan, meninggal juga, pulangnya kepada Allah. Apa yang menunjukkan kita itu hamba Allah? Aktivitasnya itu sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan dan disembah. Kalau engkau bertuhan kepadaku, kata Allah, buktikan kebertuhananmu dengan menyembahku. Tunaikan lewat sholat. Jadi sholat itu konfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Ciri orang bertuhan Allah itu sholat. Nanti kalau meninggal, walaupun dia kaya, tinggi jabatan, pintar, tapi nggak pernah sholat, repot pertanggungjawabannya. Bekal akhiratnya kosong. Saat yang bersamaan, buktikan benarnya sholat dengan menampilkan nilai-nilai sosial yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini muslim, bagus. Cirinya apa? Sholat. Apa bukti berhasilnya sholat itu? Pribadinya menjadi baik. Tindakan-tindakan yang tidak baik
dia tinggalkan. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, turunannya itu fahsya. Mungkar, tindakan yang diingkari oleh nafsu. Ya, nafsu diikuti, diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu, perut dan akal. Maaf, mencuri, merampok, membunuh, dan turunan-turunan lainnya itu mungkar. Menipu, berselisih, ribut, berkelahi, itu mungkar. Jadi orang sholat itu tak mungkin menipu. Orang sholat itu tak mungkin mencela. Orang sholat itu tak mungkin melukai.